Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 8 Oktober 2021. Saya akan membahas untuk besok hari Senin teman-teman ya. Senin tanggal 11 Oktober 2021. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup, fake group, cloning group seperti itu yang menggunakan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading seperti itu ya. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang menggunakan logo mirip atau sama dengan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. MS Trade yang asli, maka yang komentarnya adalah yang ada highlightnya. Oke teman-teman, saya masih membahas seputaran saham-saham watchlist kemarin, ya, karena saham-saham tersebut masih ada peluang, ya, memang peluangnya memang masih ada, dan naik turunnya harian ini adalah karena perputaran sektor saja. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan tengok dulu untuk IHSG-nya. Ya, seperti ini teman-teman. Di video kemarin saya sampaikan bahwa pola pergerakan dari IHSG dalam sekitar ya mungkin 2 minggu ini adalah ketika sehari naik kenceng, besoknya konsolidasi atau turun malahan seperti itu, retrace, kemudian besoknya naik seperti itu dan berulang. Teman-teman bisa lihat kemarin saya sampaikan seperti itu. Jadi seperti ini, yang di bawah ini adalah naik ya teman-teman. Naik terus turun, naik lagi konsol, dan hari ini naik. Seperti itu polanya. Pola ini kok sepertinya satu pola peredaman ya teman-teman, supaya larinya dari IHSG itu tidak terlalu kenceng, karena ini juga baru awal-awal, minggu-minggu awal atau minggu kedua lah sini, seperti minggu kedua Oktober ya. Sedangkan untuk sampai akhir tahun masih sekitar 2 bulan. Seperti itu. Jadi sepertinya memang ada pergerakan yang bergilir sektor-sektornya dan juga tidak semuanya main bareng. Kalau main bareng pasti IHSG-nya udah tinggi sekali teman-teman ya. Oke, kondisi IHSG hari ini adalah dia tutup di 6.481 atau naiknya 65,373 poin atau 1,01% ya teman-teman. Kita lihat dulu kondisi kenaikan IHSG ini didukung oleh saham-saham apa aja teman-teman. Oke, kita lihat di market cap teman-teman. Di sini saham-saham ya sekitar 200-an saham market cap terbesar. Kita lihat mix ya teman-teman, BCA, BRI, Telkom, BMRI, Astra International, ini saham-saham besar semua naik. Unilever kemarin naik, hari ini turun ya, kecil aja. Terus kalau kita lihat ke bawah nih ada yang 4% ini adalah, sebentar teman-teman ya, kita cek dulu market cap-nya sebentar teman-teman. Sedang ya, oke, ini di sini MDKA kemarin turun, hari ini naik. Kemudian Adaro menyumbang ya teman-teman karena dia cukup besar juga porsinya. Di sini kemudian ke bawah ada apa ini? XL, kemudian PTBA ya teman-teman. Saratoga itu tapi di urutan ke-50-an teman-teman ya. Intinya ya apa istilahnya, kenaikan dari beberapa saham market cap besar akan mendorong kenaikan IHSG hari ini. Baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke saham-saham yang saya bahas. Untuk saham-saham yang saya bahas masih sama dengan kemarin teman-teman, memang saya satukan ke sektor-sektor seperti itu. Kita akan lihat dulu untuk sektor finance. Seperti yang saya bilang, sektor ini sektor yang bagi saya ini sektor yang nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Sektor finance itu leadingnya sektor, dan di dalam kondisi tahunan pun sepanjang tahun ini sektor ini sangat menarik ya teman-teman. Dan apalagi yang saya sampaikan kemarin, kalau kondisi COVID membaik,
ekonomi menggeliat, maka sektor yang biasanya lari kenceng itu adalah sektor finance. Dan ini BNI sekarang dia sudah berhasil menembus resistan demi resistan. Itu saya bahas kemarin masih di 5.200, sekarang sudah naik 1.000 teman-teman, sudah berhasil menembus resistan 23. Maksud saya nih, saya hapus dulu ya, sudah berhasil menembus resistan pertama di sini di 23 retracement waktu itu ya, terus naik terus 38, 50 berhasil di atas MA 200, berarti sudah masuk fase bullish, sudah menembus 61 retracement juga. Ini barang juga sangat oke sekali BNI. BNI termasuk kalau suruh milih adalah sektor banking yang paling saya sukai karena ini barang ringan larinya. Ini adalah BBNI, saat ini dia ketemu resistan di 6.280, perhatikan titik itu saja. Kita lihat weekly-nya juga masih oke, OTW, tetapi dia untuk bagusnya harus keluar di 6.250 teman-teman ya, area ini. Baru kemudian juga ada titik yang harus dilewati adalah di 6.750, terus area sekitar 7.000. Kira-kira itu, kalau misalkan kita mau tarik Fibo-nya juga bisa teman-teman, kita kecilin dulu. Oke, seperti ini ya, terlalu ke bawah dia soalnya. Nah, seperti ini, dia resistannya yang mirip-mirip dengan Fibonacci-nya sebenarnya ya, teman-teman. Di sini resistan candle-nya 6.700, Fibonacci-nya ada di 6.600 seperti itu ya. Mirip-mirip. Oke, itu untuk BBNI masih OTW, masih on track ya. Oke, kemudian kita akan tengok saham lainnya. BBRI udah 2 hari ini agak-agak pelan ya. Ya pelan lah seperti itu. Dia ketemu MA 200 teman-teman. Sekaligus resistan di 4.190. Resistan retracement, maksud saya ini resistan di retracement 50 teman-teman ya. Ketemu di situ. Kalau kita lihat weekly-nya juga. Kalau weekly-nya sih dia nggak begitu turun seperti BNI ya. Kalau BNI tadi kan masih di bawah ya. Kalau weekly-nya BRI lebih di atas seperti itu. BMRI dia saat ini juga kenceng juga teman-teman ya. Dia berhasil melewati 50 retracement, 60 sudah, 61 dan saat ini juga menuju ke 78. Ke 78 retracement. Jadi ini barang masih OTW bagus. Kemudian untuk BBTN ini sudah sekitar 3 hari dia masih mencoba untuk bisa menembus MA 200-nya. Di sini nih MA 200-nya. MA 200-nya di situ, sekaligus kita tengok dulu tren besarnya. Kita udah nggak gunain tren ini saja, nggak apa-apa, ini kita hapus. Tren ini juga udah kita hapus saja. Kita langsung gunakan tren besarnya saja untuk melihat. Nah, sekarang untuk BBTN ini dia bertahan di atas 38 retracement, masih belum berhasil ke 50 ya. Tapi kalau kita lihat memang dia ketemu resistan MA 200, sekaligus di sini ada area kuning ini. Ini dulunya demand, sekarang bisa menjadi resist area, menjadi supply area. Perhatikan titik itu teman-teman. Kemudian banking yang lain, coba saya cek BDMN. Untuk BDMN dia masih ini juga ya, masih ketemu resistan juga. Jadi nggak sekeceng BMRI sama BBNI. Kemudian kalau kita cek berikutnya itu BNGA ya. Ini lupa saya sertakan teman-teman. BNGA juga sama. Ini kan second liner banking, dia masih belum begitu kenceng. Dia ketemu resistan teman-teman. Ketemu resistan di resistan candlenya. Tapi kalau misalkan saya jadikan langsung saja resistannya menggunakan tren besarnya. Oke, sekarang kita akan tarik Fibo-nya saat ini. Kalau saya menggunakan tren besarnya ini, nah dia saat ini ketemu resistan di 50 retracement dari atau separuh dari tren turunnya ya. Jadi kalau dia bisa melewati 50-nya, 50 ini adalah 50 ya, 50 retracement atau separuh dari tren turun ini bagus ya. Berarti niatnya kuat sekali. Sudah 3 hari dia berada di area situ dan belum berhasil menembusnya. Kemudian banking yang second liner ke third liner nih teman-teman nih, agro dia di base tapi masih belum ini ya, belum bergerak.
Sebenarnya kalau teman-teman hafal, biasanya kalau sektor banking itu bergerak, maka biasanya yang bergerak adalah leadernya, leader bankingnya itu ya berarti bank-bank besar seperti BRI, BNI, Mandiri seperti itu. BBCA juga ya, BBCA tadi lupa saya bahas. BBCA sih ya kenceng aja seperti itu teman-teman. Nah, kalau saham-saham agrobris itu biasanya sih, kalau yang saya hafalin dia biasanya walaupun sektor banking bergerak, tetapi biasanya tidak sekenceng yang utamanya seperti itu. Ini akan ada iramanya tersendiri. Seperti pada waktu dulu agro bergerak kenceng, itu kan banking juga, banking leadernya nggak bergerak seperti itu. Ini memang bergantian seperti itu. Kalau agro saat ini dia berada di dasar, udah 2 hari ini sebenarnya ada 2 hari yang lalu maksud saya, ada percobaan naik, tapi untuk saat ini dia kembali lagi mencari supportnya. Sepertinya di area 2000 itu adalah supportnya dari agro teman-teman. Untuk BRIS ini juga sama teman-teman, dia masih konsolidasi, jadi area konsolnya jadi seperti ini kira-kira. Masih belum berhasil keluar dari area hijau itu. Untuk BTPS dia memang pergerakannya agak beda, ini memang ya kalau teman-teman hafal ini pergerakan BTPS ini beda dan saat ini BTPS kemarin ya setelah dia ketemu resistan yang ketemu konsolidasi, ketemu resistan kemudian konsolidasi cukup lama, dia breakout nih masih berlanjut. Oke, dia hampir menembus high-nya. Ini trennya saya ganti saja. Saya gunakan tren yang lebih besar teman-teman. Saya gunakan tren yang lebih besar supaya kita bisa ngelihat resistan-resistan yang lebih besar. Ya, seperti ini. Dia juga bagus sekali untuk BTPS, dia sudah hampir menyentuh 78,6 retracement atau resistan 78,6. Baik teman-teman, saya lanjutkan sektor Astra Astra Internasional. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, walaupun kemarin beberapa saham turun, tapi sebenarnya bukan berarti itu patah tren. Jadi beberapa bilang, Pak ini udah downtrend. Ini baru retrace teman-teman. Saham-saham ini kan baru retracement. Kalau teman-teman tarik dari swing low ke swing high, retracement itu kan ada di 23, 38, 50 seperti ini. Ini rata-rata saham-saham ini sedang retrace semua setelah kenaikan yang kenceng. Ini saya geser dulu teman-teman. Saya ambil trennya, ini saya gak gunain ini, saya hapus saja. Saya hanya mengukur retracement dari ini aja ya. Kita tarik dulu wibunya seperti ini. Oke, keliru teman-teman, saya tarik dulu wibunya, retracement dia. Nah, dalam tren dia naik dari swing low di sini ya, ke swing high di sini, dia retracement-nya kemarin sampai 38. Seperti yang sering saya sampaikan, retracement sampai 38 tuh kecil aja seperti itu. Apalagi kalau mantul dari situ dan lanjut, kecil aja. Jadi bukan berarti downtrend ya saham-saham yang turun ini. Ini hanya retracement. Tolong diperhatikan hal tersebut. Kemudian Ace Hardware juga sama, retracement. Dia terkoreksi sebentar. Maksud saya ini masih terkoreksi ya. Ini sekilas saja saya lihat nih koreksinya di sini dia pasti sedikit aja. Ya, ini sampai 23, sampai 38 kemarin, tapi mantul ya. Sampai 38. Hari ini sampai 38 tapi mantul lagi. Perhatikan selama retracement saham-saham tersebut tidak lebih besar dari 38, biasanya sih masih oke. Masih oke. Unilever juga sama. Naik kemarin berhari-hari, perlu retracement juga teman-teman. Ya, perlu retracement. Retracementnya ditarik dari mana Pak? Dari swing low ke swing high-nya. Jadi kita hanya narik tren ini aja. Nah, di sini dia hanya retrace 23. Jadi bukan berarti kalau kita hanya memandang dari tren kecil ini saja, ini dia bukan downtrend. Tetapi kalau teman-teman memandang keseluruhan trennya dari Unilever, dia masih downtrend. Tapi kalau teman-teman mengisolasi hanya di yang hijau ini, dia hanya retrace. Ya, bedakan seperti itu. Kalau dalam retracement dia tidak lebih dari 38 dan dia lanjut lagi ke atas, itu dia masih berlanjut. Untuk Unilever, retrace, Indofood juga sama, teman-teman masih retracement, nggak usah terlalu dikhawatirkan karena sepanjang retracementnya itu tidak ekstrim, tidak melebihi 38. ICBP juga sama, teman-teman. Ini dua sektor, ini sektor consumer ini menurut saya retrace-nya kecil-kecil aja ya, jadi masih bagus. ICBP juga. Nah,
Saya jeda dulu supaya saya bisa kasih time code lebih enak ya. Sektor berikutnya adalah KF, teman-teman. Maksud saya sektor farmasi kemarin naik. Dan baru sehari naik, udah istirahat. Ya, kita pantau aja deh beberapa hari ke depan. INAF juga sama, IRA juga sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sektor energi. Sektor energi juga retracement teman-teman. Ini belum downtrend ya. Kalau memandangnya dari tren besar ya oke lah, dia masih di separuh. Tapi kalau kita hanya mengisolasi, hanya melihat tren yang ada di lingkaran ini saja, maka ini barang termasuk masih dalam fase retracement. Tapi kalau misalnya kita bandingkan ke tren besarnya yang warnanya biru, dia udah sampai separuh trennya, tidak ada masalah. Ini masih OTW semua untuk Medco. Untuk Elsa juga sama, dalam tren kecilnya naik dari swing low ke swing high, dia retracement. Kalau kita lihat dalam tren besarnya, Elnusa belum menyentuh 38 retracement. Ya, belum menyentuh 38 retracement dari tren besarnya. Tren besarnya yang mana? Tren besarnya adalah yang dari atas ke bawah ini ya. Dalam tren turun ini dia naik ke atas ya, terus kemudian ketemu resistan pertama di sini. Ketemu resistan kedua, belum berhasil ditembus di situ. Sektor energi berikutnya adalah Akra. Nih, Akra juga menunjukkan bahwa ini barang tidak downtrend tetapi retrace. Dan Akra ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini barang kalau turun itu BOW, buy on weakness. Dan hari ini dijawab penurunan kemarin. Oke, sektor energi yang lupa saya masukkan adalah perusahaan gas, teman-teman. Perusahaan gas telah kenaikan yang cukup masif. Dia 4 hari ini beristirahat. Kalau dalam istilah yang sering saya gunakan, ini adalah consolidation after flying. Jadi setelah dia terbang, teman-teman, setelah dia terbang seperti ini, dia konsolidasi. Konsolidasi, kalau rapet seperti ini biasanya akan lanjut. Tetapi kalau konsolidasinya baru sehari ekstrim turun, ya nggak ada masalah, teman-teman langsung tarik Fibo-nya. Sepanjang koreksi di retracementnya itu tidak ekstrim, itu nggak ada masalah. Seperti ini. Jadi ini dalam tren pegas ini naik, dia koreksinya udah sampai berapa? Ini 23 aja belum kesentuh, teman-teman. Padahal saya memberi batasan koreksi pegas sampai 1300 ini masih wajar. Tapi kalau sudah mulai lebih dari 1300, ada target dia ke sini. Jadi ini masih sangat wajar ya, perusahaan gas bagus, malahan dia masih consolidation after flying. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke sektor sawit. Sektor sawit juga sama teman-teman. Astra Agrolestari sudah 5 hari atau seminggu ini dia nggak kemana-mana boleh dibilang. Dia masih beristirahat setelah lari kenceng. Kita tengok, sama juga teman-teman. Dia hanya terkoreksi sampai 23. Dan sudah mulai ada tutup di atas 23 retracement. Di support pertama sudah berhasil tutup. Ini cuma ngetes support aja. Lanjut, dia kemungkinan dia akan kalau kuat di atas 23, ya memang kuat ya sekarang. Tinggal nunggu hari Senin, kemungkinan besar dia akan lanjut. LSIP juga sama, ini barang kenceng sekali, jadi memang perlu slowdown, perlu pendinginan. Ini catatan saya kemarin, retracement hari ini, kemarin nyentuh pas di 23 teman-teman. Kemarin pas di 23, di sini ya, tapi hari ini nyelup sedikit baru closing di atas 23. Oke, ini barang. SIM juga sama ya, sifatnya semuanya retracement, jadi nggak ada masalah dengan pergerakan saham hari ini. Untuk BWPT kemarin memang koreksinya dia memang agak-agak ekstrim ya, karena sampai ke, maksud saya lebih ekstrim dari yang lain, karena dia sampai 38, tapi itu nggak ada masalah sama sekali, karena belum jebol di 38-nya belum jebol. Dan ini udah mulai mantul ya, nggak ada masalah. SSMS juga sama teman-teman, memang sektor-sektor ini gerakannya seragam ya. Jadi kalau teman-teman yang masih megang di harga bawah ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke teman-teman, kemudian sektor coal ya, batu bara, Harum koreksi, betul koreksi. Koreksinya Harum ini yang saya gariskan, dia ada di 23 udah jebol, 38.
Hari ini pas di 38 teman-teman ya. Kalau ini closingnya pas di 38. Kalau misalkan Senin besok dia nggak kuat di 38, maka Harum ada target di 6.700. Dan saya yakin teman saya udah siap-siap loading di 6.700 untuk Harum. Untuk Adaro, kemarin retracement hanya sampai 38. Ya seperti itulah teman-teman, di fase bullish biasanya koreksi-koreksi itu hanya sampai 38 retracement. Dari swing low ke swing high koreksi hanya sampai 38 retracement. Jadi kalau fase-fase bullish ini sebenarnya kalau teman-teman antri di 50 itu kok agak susah kayaknya. 50 lebih itu agak susah. Terutama barang-barang yang sangat bullish itu biasanya sih 2338 sudah mantul seperti itu ya. Seperti Adaro saat ini dia udah kembali lagi ke 23. Indo Tambang Raya juga sama teman-teman. Ini barang saat ini nggak dikasih murah, dia kembali lagi ke 3. Belum sampai ke 38 belum sampai di sini ya. Dia kembali lagi ke atas 23. PTBA juga sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang Pak Surya ini ngomong apa sih kok 3823 3823, silahkan teman-teman buka playlist saya tentang Fibonacci. Di situ saya jelaskan. Kalau yang nggak ini tolong komen aja Pak, yang ini gimana artinya? Oke, saya jelaskan, saya kasih jelasannya. Seperti ini adalah swing low. Sebentar, ini swing low ya, ini swing low yang saya buletin ini. Kemudian yang di atasnya adalah swing high. Saya copy aja. Yang di atas swing high, yang bawah swing low. Terus saya tarik ya, saya tarik trennya seperti ini. Bahwa dalam tren naik ini ada koreksi-koreksinya, ini adalah support pertama ya. Kemudian ini support kedua. Nah dia di support kedua kemarin overshoot sedikit untuk PTBA, sekarang sudah berhasil naik di atas support kedua. Sehingga support kedua menjadi support dan sekarang resistannya adalah di 2820-an. Indika energi juga sama teman-teman. Memang seperti itu. Ketika kondisi marketnya sedang inline, sektornya, seluruh sektor akan bergerak sama. Petrosi juga sama ya. Kembali lagi naik ke atas. Doit, nah Doit ini yang dia masih ada PR lagi karena dia masuk lagi ke dalam dia ke dalam break supportnya, support yang turun ini. Dia harus bisa keluar lagi. Dia sekarang ada di 50. Dia minimal ada di 38 baru cukup oke teman-teman. 38 tuh di 340. MBSS kemarin terkoreksi dalam, hari ini udah pulih lagi. Udah pulih lagi ya, kalau misalkan kita tarik Fibonacci-nya, kalau kita tarik dari sini misalkan, dia koreksinya hanya sampai 23. Kalau misalkan kita ambil tren dari yang low-nya aja di sini, di bawah nih teman-teman, di sini, enggak nyampe. Saya kecilin dulu. Kalau misalkan kita tarik trennya dari titik-titik, kayaknya terlalu jauh, mending di sini aja. Itu dia juga atur koreksinya nggak sampai ekstrim ini. Wajar semua barang yang naik ada koreksi wajar. United Tractor juga kemarin kan teman-teman, kemarin koreksi udah dibereskan kemarin dan hari ini masih lanjut naik. Sudah berhasil naik ke atas 23 lagi, nggak ada masalah sama sekali. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor konstruksi. Ini sepertinya masih slow adem-adem saja teman-teman, tidak turun tapi juga tidak naik. Ini artinya apa? Ini artinya konsolidasi. Seperti ini memberikan peluang kalau teman-teman belum punya barang ya dilihat dulu. Kalau nanti ada persiapan dia mau break ya baru masuk. Tapi kalau misalkan dia tidak turun lebih dalam dari area konsolidasi seperti ini, kalau teman-teman mau masuk usahakan masuknya di area support atau di bagian bawah dari konsol itu. Tetapi kalau break, ya teman-teman perhatikan ada kemungkinan dia akan mengambil support-support yang ada di bawahnya. Sepanjang supportnya tidak lebih dalam dari area-area ekstrim, koreksi-koreksi ekstrim, tidak ada masalah ya teman-teman. Coba saya gambarkan dulu. Ini yang tren besar ini tren ini saya hapus dulu. Kemudian tren besarnya saya geser, jadi teman-teman bisa ngelihat masih clear. Saya akan tarik Fibonya dari awal tren seperti ini. Ini dia tidak boleh dibilang tidak terkoreksi, karena koreksinya dia itu sampai 950 untuk adikarya ini wajar. Dan dia tidak terkoreksi sampai situ, bahkan sampai 23 pun enggak. Jadi ya ini barang istilahnya konsolidasi di puncak. Sama Wika juga konsolidasi di puncak,
PTPP, WSKT sama semuanya teman-teman. Kenapa seperti itu? Saya rasa memang sedang diakumulasi. Coba kita tengok ya teman-teman. Tadi ya, dia kemarin volumenya kecil sih, volume asing jualannya. Kalau kita lihat di chart di sini, ya memang pada saat naik kemarin volumenya kenceng, pada saat dia konsul ini volumenya kecil teman-teman. Adikarya, ini WSKT ya. WSKT juga WSKT ya, sebentar saya cek dulu. WSKT ini Adikarya tadi, ini WSKT juga sama, volume kecil. PTPP juga sama teman-teman, semuanya sama ya. Dalam fase konsul ini volumenya kecil. Oke. Kemudian sektor properti teman-teman. Properti sama persis dengan konstruksi. Jadi konsolidasi setelah dia lari. Di sini sudah sekitar seminggu, jadi bosan teman-teman pasti di sini. Pakuwon juga sama. Tinggal teman-teman lihat resisten di atasnya di berapa gitu. Di 61, dan sebelum nembus 61 ini belum berhasil dia konsolidasi di area situ. CTRA juga sama, teman-teman. Intinya ini sebenarnya nggak ada masalah di saham-saham ini sekarang. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke sektor telekomunikasi. Untuk Telkom masih melaju kencang. Masih melanjutkan kenaikannya. Ini kita lihat dulu di... Nah ini dia masih... Telkom minggu ini dia berhasil naik di atas MA200. Ini penting ya. Ini berarti fase baru di Telkom. Indosat dia masih di base dan konsol di base. Nggak kemana-mana. Tapi ini barang kadang setelah selesai konsol di base tiba-tiba lari. Excel yang akhirnya dia lari teman-teman. Dia kemarin terkoreksinya tuh sampai di area yang saya beri batas ini. Dia sebenarnya koreksinya sentuh di lebih dari 50 teman-teman. Tetapi selalu mantul. Kalau kita lihat di area ini selalu mantul di 50 ya. Terus sekarang dia bisa kembali lagi ke 23, tepat di 23. Untuk friend, hari ini sebenarnya ada percobaan naik. Jadi memang barang yang ditekan tuh nggak selamanya akan ditekan, pasti akan ada perlawanan, dan friend hari ini sebenarnya ada perbaikan harga teman-teman ya, seperti itu. Namun karena sektor-sektor lain ada yang bergerak lebih menarik, akhirnya ya istilahnya jadi kalah pamor pergerakannya seperti itu. Tapi seandainya misalkan sektor finance dan coal nggak bergerak, saya rasa banyak peminat yang mengalokasikan dananya untuk trading di friend, karena dia udah berada di dasar seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk sektor metal, teman-teman. Trio metal hari ini ada satu advance pergerakan. Polanya Antam dia masih seperti yang saya gambarkan ini. Tetapi hari ini dia closingnya nggak pede, turun lagi. Saya kemarin sempat masuk Antam teman-teman, tapi saya keluar dulu ya. Nggak kemana-mana soalnya kan gitu. Inco ini kadang yang pergerakannya dia lebih advance, lebih kencang seperti itu. Ini juga sama sebenarnya, polanya adalah sideways dengan resistan di atas ini dan support di bawahnya. Kalau pola seperti itu sih usahakan kalau beli sebisa mungkin berada di support yang ada di bawahnya. Nah untuk TINS ini sebenarnya lebih, boleh dibilang lebih lebar ya harganya seperti itu. Tapi kalau sekarang di TINS ini berada di tengah dari konsolnya. Tapi ini jadi sudah nanggung agaan kalau untuk beli. Nah, MDKA yang kemarin 3 hari turun setelah kenaikan, retrace lah seperti itu, belum patah tren, dia kembali lagi. Nah, kalau kita lihat nih, kita cari body candle-nya nih, ada satu resistan, ya dia ketemu resistan pas di sini. Kalau dia bisa keluar dari 2750 dan naik lagi, akan lebih baik teman-teman. Oke, kemudian saham Duo Kertas, ini setelah dia naik dari dasar kemarin sih nggak turun lebih dalam. Ya boleh dibilang ini barang masih konsolidasi, INKP juga masih sama teman-teman ya. Masih sama, berhubung sektor yang lain ada pergerakan yang lebih menarik seperti itu. Jadinya ya sama dengan friend tadi, jadi kalah pamor seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Pesan saya adalah
kemarin ada yang nanya, Pak, ini sudah downtrend kah? Seperti itu. Sebenarnya gini teman-teman, wajar sekali saham yang udah beberapa hari naik, dia perlu koreksi. Apalagi bila sektor itu sudah berhari-hari naik seperti itu. Nah, nanti akan berganti dengan sektor lain. Kalau kemarin sektor consumer bergerak kenceng, hari ini dia retrace. Retracement itu koreksi. Contohnya kita lihat, nah Unilever. Dia terkoreksi. Seperti itu ya. Sepanjang koreksinya tidak ekstrim, itu dia masih sebatas retracement saja. Dan itu wajar teman-teman, itu wajar. Seperti kalau BBNI ini memang dia tidak secara khusus ada retracement, tetapi dia polanya adalah kalau BBNI ya, masing-masing saham itu punya pola. Kalau habis naik istirahat ya, seperti itu. Nanti habis naik istirahat lagi, habis naik istirahat lagi. Masing-masing saham punya pola. Kayak BMRI ini juga, ini istirahatnya sedikit saja BMRI. Kalau lihat BBTN ini naik tanpa istirahat, begitu istirahat nanti di tengah seperti itu. Masing-masing punya pola teman-teman, dan polanya itu sangat acak karena tergantung dari dinamika market sendiri seperti itu. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.